bagaimana penulisan kata yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia itu? Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kita membahas tentang kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suku kesatuan seperti contoh, kantor pajak penuh sesak, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kita membahas kata berimbuhan. Kata berimbuhan memiliki dua jenis. Yang pertama, imbuhan yang ditulis dengan serangkai bentuk dasarnya. Seperti contoh kata berjalan, yang memiliki imbuhan ber di depan kata jalan. Dan kata kemauan, yang dilengkapi dengan imbuhan ke dan akhiran an. Imbuhan yang kedua adalah imbuhan yang terikat dan ditulis dengan serangkai kata yang mengikutinya. Seperti contoh, yang pertama adalah kata prasejarah, di mana kata pra terikat dengan kata sejarah. Contoh imbuhan yang kedua adalah bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung, seperti contoh non-Indonesia dan anti-PKI. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, terus-menerus, porak-poranda, sayur-mayur, serba-serbi, dan lain sebagainya. Bentuk ulang gabungan kata dapat ditulis dengan mengulang unsur pertama, seperti surat kabar yang diulang menjadi surat-surat kabar, kapal barang yang diulang menjadi kapal-kapal barang. Kata satu, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termaksud istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri pejabat. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya ada kalanya. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada dasarnya dibagi sebagai berikut. A. Jika pada huruf tengah terdapat huruf vokal berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf vokal itu, misalnya buah. B. Di vokton I, au, e, dan io tidak dipenggal, misalnya pandai. C. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan atau termaksud gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf vokal itu, misalnya bapak. D. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau yang lebih masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di satu huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya, misalnya berjalan. A. Pemenggalan kata berimbuhan, bentuk dasarnya mengalami perubahan, dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutu. B. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung. C. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir barisan tidak dilakukan, misalnya beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, biografi. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Partikel lah, kah, dan tak ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Partikel part yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Singkatan dan akronim. Pertama,
Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya yang pertama, sarjana ekonomi disingkat dengan S.E. Dan yang kedua, sarjana komputer ditulis dengan S.Com. Kedua, A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ditulis dengan NKRI. Yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa ditulis dengan PBB. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Perseroan Terbatas ditulis dengan PT. Yang kedua, sekolah dasar disingkat dengan SD. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, halaman ditulis dengan HLM. Yang kedua, dan lain-lain ditulis dengan DLL. Yang ketiga, yang bersangkutan ditulis YBS. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, atas nama ditulis dengan A.N. Yang kedua, untuk beliau ditulis dengan U.B. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, sentimeter ditulis dengan cm. Yang kedua, kilogram ditulis dengan kg. Yang keenam adalah akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Badan Informasi Geospasial ditulis dengan BIG. Yang kedua adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia ditulis dengan PASI. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog. Yang kedua, Kowani. Yang ketiga, Suramadu. Yang terakhir adalah akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, Iptek. Yang kedua, Pemilih. Yang kesembilan, kita akan membahas mengenai angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini memiliki 12 kriteria dalam penulisannya. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata dan ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang kedua adalah angka yang menunjukkan bilangan besar dan dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Yang ketiga adalah penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad 20, di mana 20 dapat ditulis menggunakan angka Romawi dan dapat dibantu dengan tanda hubung, maupun dapat ditulis menggunakan huruf yang terdiri dari 2 kata. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, atau kata ganti tersebut digunakan di awal kata. Berikut contoh penulisan yang benar. Rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Sedangkan kata gantiku, mu, dan nya
ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, atau kata ganti tersebut digunakan di akhir kata. Contoh penulisan yang benar. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Yang terakhir ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh penulisan yang baik dan benar. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur dari nama Tuhan. Berikut contoh penulisannya. Kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta.